Kalau apapun kita yang pernah memberikan bismillah, mengajarkan bismillah sama itu adalah guru saya. Cuman ibu bilang begini, nak berangkat juga kamu. Ibu cuman menitipkan doa. Mudah-mudahan selamat. Yang kedua, jangan pernah pulang kau sebelum berhasil. Itu yang anukan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini bertemu kembali bersama kami di channel YouTube Santri Sarjana, bersama saya Zainul Hasan, CEO channel YouTube Santri Sarjana. Dalam kesempatan kali ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita di channel YouTube yang terhormat Dr. Andes Haji Ibnu Adam MM. Beliau adalah orang yang sangat spesial sekali. Beliau adalah orang yang mungkin kisah-kisah beliau nanti akan menginspirasi kita generasi masa kini. Mungkin di kalangan beberapa teman-teman santri beliau masih agak asing, karena beliau memang lama hilang di lingkungan pondok pesantren, terutama pondok pesantren Nurul Jadid. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita sudah bisa berjumpa dengan beliau untuk mendengarkan kisah-kisah inspirasi yang akan disampaikan oleh beliau. Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Adam ya? Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di channel kami Pak Adam. Ya, jadi kita ingin mendengarkan sejarah hidup Pak Adam dan perjuangannya ketika menjadi santri dulu, ketika belajar dulu di pondok pesantren sampai sekarang sudah bisa mengabdi ke masyarakat dan alhamdulillah tetap mengabdi ke pondok pesantrennya Pak Adam ya. Amin, insyaallah. Amin. Pertama-tama kita ingin tahu dulu nih Pak Adam, hal paling sederhana dari latar belakang Pak Adam, latar belakang keluarga dan pendidikan waktu masih dini. Terima kasih Pak Zain ya, beserta teman-teman dari channel YouTube Santri Sarjana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh dengan rahmat ini. Saya mendapatkan teman, mendapatkan rekan yang juga lama nggak pernah ketemu. Itulah bahasa baratnya adalah ujuk-ujuk sudah langsung ke sini. Tapi dengan ridha Allah. Amin amin. Kita semuanya dipertemukan. Mudah-mudahan dalam pertemuan silaturahmi malam ini Allah selalu memberikan taufik, hidayah dan kucuran rahmatnya kepada kita semua. Amin. Untuk kita semua. Salam dan salam semua tertumpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada seluruh para tabi'in, kepada guru-guru kita. Amin amin. Ya, dimanapun saja berada, baik yang sudah kembali ke hadirat Allah pun juga yang masih ada, kita juga doakan mudah-mudahan beliau itu diberikan kesehatan dari batin dan dipanjangkan umur. Saudaraku Pak Zain yang saya hormati, seperti yang tadi disampaikan, saya juga mengucapkan terima kasih. Iya, sama-sama. Kurang lebih 35 tahun saya meninggalkan pondok pesantren Nurul Jadid. Jadi sesuai dengan yang diharapkan, awal kronologis saya itu pertama kali hilang di permukaan, katanya tadi hilang permukaan, hilang. Iya. Jadi saya mulai tahun 1979 itu berada di pondok pesantren Nurul Jadid. Saya tidak tahu, mungkin sudah begitulah ketesan Allah memberikan karunia. Ya. Setelah saya selesai pendidikan di sekolah menengah di Asem Bagus SMP 1. Ini sekolah Ilham. Maaf kalau boleh tahu Pak Adam ini aslinya dari mana asalnya? Ya, saya asli kalau dari awal saya asli dari Jangkar. Jangkar ya. Dari Jangkar, saya ulang. Nama saya dulu ya, nama dulu. Jadi nama saya adalah Ibnu Adam. Saya putra ketiga dari bersaudara. Tiga bersaudara. Jadi saya ditinggalkan ibu, saya ulangi, ditinggal ayah pada saat SMP. Oh, sudah ditinggal sama ayah ya? Ayah saya tinggal kelas 3 SMP sudah tinggal ayah, ibu baru kurang lebih 6 tahun yang lalu meninggal. Oh, masih baru ya. Jadi pada waktu di Jangkar memang kita di keluarga ya orang tidak mampu. Sederhana sekali ya. Tidak mampu. Ya tani lah.
Jadi ibu saya begitu ditinggalkan ayah, Ya. udah ya bertani gitu. Ditinggalkan ayah ada berapa petak sawah gitu. Pada saat itu kegiatan saya awal pada di rumah gitu. Jadi saya pagi itu sekolah, berhubung sekolahnya dekat di rumah di SD dekat, tinggal ya loncat pagar lah bahasa sekarang itu. Soalnya dekat nggak nyampe 5 meter gitu lah, kumpul sama sekolah. Kegiatan saya di rumah yang pertama saya mempunyai kegiatan itu memelihara kambing. Oh, melihara kambing. Pengembala berarti ya, dulu Pak Dan, pengembala dulu. Nggak tahu Sejak dari sekolah itu masih Pak Dan? Iya. Masih SMP ya? masih SD. Oh, masih SD. Ceritanya gini, saya ada punya kakek menyampaikan itu, nak, ini ada kambing silakan pelihara. Oh ya, saya pertama dikasih 2. Oh, 2. Kasih 2 kambing, ya alhamdulillah terus beranak sampai banyak itu. Jadi si kakek saya tuh saya menyampaikan, pelihara saja, nanti suatu saat kalau Anda, katanya kakek saya tuh, kalau Anda besok itu butuh biaya, apa itu, juallah. Itu dari situ saya jual, nanti butuh apa dia jual untuk biaya sekolah ini jual kan. Iya. Alhamdulillah. Berarti mulai sejak SD Pak Adam sudah menjadi pengembala dan sudah menjadi pengusaha kambing waktu itu ya? Jadi ada istilahnya kepemimpinan awal, bagaimana cara memelihara kambing begini sudah dari awal. Saya lanjutkan, jadi paginya saya masuk ke SD. Siangnya saya masuk ke madrasah. Madrasah. Jadi saya jarang tidur di rumah, paling bisa dianggap apa, sebentar tidur rumah. Ya. Jadi saya mungkin diasuh ibu dari SD ya sekitar kelas 3, kelas 4. Kelas 3 kelas. Setelah itu saya udah hijrah. Ada pesantren kecil di rumah itu. Di Jangkar ada. Di Jangkar ya waktu itu ya. Saya diasuh pada waktu di Jangkar, yang pertama yang mengasuh saya itu sekarang sudah almarhum Haji Rosidi. Haji Rosidi. Yang Dulu pertama, nama pondok pesantrennya apa, Pak? Al-Hikmah. Al-Hikmah ya. Pondok pesantren di rumah itu Al-Hikmah, diasuh oleh Haji Rosidi. Terus malamnya itu sore kan, malamnya saya melanjutkan madrasah juga di utara, kurang lebih dari rumah saya kurang lebih ada 3 kilo. 3 kilo. Oh, lumayan jauh Pak Itu, ya. Jadi malam setelah maghrib saya sekolah lagi di situ malam. Sampai malam itu diasuh oleh Kiai Zaini. Kiai Zaini. Kiai Zaini waktu itu ya pengasuhnya ya. Kiai Muzani. Sekarang Haji Muzani sekarang alhamdulillah. Terus kegiatan terus saja, jadi SD terus sampai selesai sampai SMP. Sampai SMP. Kegiatan rutin ya. Jadi pagi ngaji ya. Sore juga ngaji, cuman permasalahannya kambing. Jadi pagi ngaji, sore ngaji kambing. Kambing bagaimana cara nyerin sapi? Jadi kambing itu ada waktu saya diangon. Gitu. Diangon kalau sudah ada waktu, kambing saya diangon di Tebu, banyak di situ. Kalau berarti waktu itu Pak Adam kecil sudah memiliki tekad yang ulet ya. Di samping semangat belajar, bukan hanya pelajaran agama tapi juga pelajaran waktu itu yang dikatakan pelajaran umum, tapi beliau juga semangat untuk mengembala kambing. Jadi saya pembelajaran saya sekarang, kalau sekarang dalam dunia pendidikan, pembelajaran saya belajar ke kambing. Oh gitu ya. Saya belajar kambing, saya belajar ke sapi juga. Nilai filosofinya apa kira-kira yang bisa disampaikan ke teman-teman ini? Jadi nanti terakhir nanti. Jadi awal saya udah SD udah mengembala kambing, juga sapi semacam sampai SD. Terus saya lanjutkan, selesai saya SD, lanjutkan pendidikan di SMP 1 Asmagus. Sekolah menengah pertama negeri Asmagus, itu yang pertama kali itu. Jadi jarak dari rumah kurang lebih antar 5 kilo. 5 kilo. PP waktu itu ya, Pak Adam ya? Yang pertama saya gak punya apa-apa. Jadi gak punya apa-apa, artinya bagaimana saya berangkat ke sekolah. Akhirnya ada dulu namanya sepeda ontel. Sepeda ontel ya? Sebagai gue sekolah sekarang beda gue. Kalau pas ada teman kita ngikutin, ya. Kalau pas ada dokar, dulu ada dokar kan. Gandul lah kalau bahasanya anak sekarang, nebeng ya. Kalau gak ada sama sekali, kita bersama-sama. Jadi teman-temannya di Jangkar itu jalan kaki. Kurang lebih 3 kilo Pak. 5 kilo. 5 kilo. Itu setiap hari ya Pak? Setiap hari.
Jadi pagi. Jadi ini salah satu bentuk perjuangan teman-teman masa dulu ketika teknologi belum masuk banyak ke Indonesia, tapi rasa semangat untuk belajar, pingin tahu itu ada. Semoga ini bisa menginspirasi ya teman-teman sekarang, tinggal naik ke atas kendaraan sudah nyampe ke sekolah gitu Pak Adam ya. Jadi dari rumah, saya ulangi, dari rumah itu kurang lebih 5 kilo itu jalan. 5 kilo ya. Nah, jalan. Itu jadi masih pagi. perjalanan saja ya, belum pulangnya kan? Belum. Jadi berangkat itu 5 kilo jalan, pulangnya pun juga sama-sama. Tapi ngerasa enak ya waktu itu Pak. Jadi berhubung karena enjoy saja. Pada waktu itu nggak merasakan, enjoy aja sama teman-teman itu. Ya? Jalan 5 kilo setiap hari. Iya, itu kompak sama teman itu kompak itu. Jadi saya kelas 1. Iya. Jadi kelas 1 dengan kelas 2 itu kompak. Kompaknya apa? Iya. Ayo kita berangkat ke sekolah, sambil nunggu. Berangkat bersama-sama. Kalau memang tidak masuk sekolah, disamperin. Oh gitu. Ini nggak sekolah, kenapa nggak sekolah aja? Ditanyakan sama orang tuanya. Akhirnya ada rasa kebersamaan lah ya. Betul. Ini yang pertama saya rasakan pada bersekolah di SMP 1 di Asem Bagus. Jadi sampai selesai tahun 79. Begitu saya selesai dari SMP, saya dengan kakak. Dek, ayo ikut saya. Kemana kak? SMP, ya? Iya. Kemana kak? Ayo ikut saya. Cuma ikut aja. Udah persiapkan aja semuanya. Dek, persiapkan semuanya. Jadi bawa baju secukupnya. Ya gitu saya. Ya udah kak, Bismillah. Bismillah. Cuman saya pamitan sama ibu saya ikut kakak. Iya. Kemana saya nggak tahu. Cuman Bismillah lah. Cuman ibu bilang, ya nak, berangkatlah kalau ikut kakakmu. Terus waktu ibu itu kakak sudah keluarga apa juga masih bujang? Sudah keluarga. Kakak sudah keluarga. Jadi kakak saya pertama itu seorang guru, yang kedua itu sebagai pengusaha, terus ketiga saya. Cuman ibu bilang begini, nak, berangkat juga kakakmu. Ibu cuman menitipkan doa, mudah-mudahan selamat. Yang kedua, jangan pernah pulang kau sebelum berhasil. Itu yang anukan. Memang dilarang pulang ya Pak Adam ya. Jangan waktu itu kan pernah. Pak Adam sudah ditinggal oleh ayah kan? Iya, ayah sudah nggak ada, itu ya. Betul. Ya tinggal ibu. Cuman ibu ya berhubung ya nggak tahu lagi gimana ceritanya. Cuman tetap, nak, silakan berangkat. Terus yang kedua, jangan pernah jangan pernah pulang sebelum berangkat. Sebelum sukses. Ya. Akhirnya apa? Dengan tetesan air mata, saya pamit sama ibu. Ujung keluar yang ada. Nah, ternyata berangkat naik bis dari rumah dari Jangkar ke Asem Bagus. Itu naik dokar. Naik dokar, begitu dari Asem Bagus itu ke Situbondo itu kurang lebih 26 kilo. 26 kilo. Itu. Betul, kita naik ada namanya angkot sekarang gitu. Ke mana, ke Situbondo. Nah, dari Situbondo itu naik bis namanya bis Akas. Bis Akas. Itu mulai kenangan lama dengan kita. Masih ingat bis Akas ya? Iya. Pada saat itu tahun 79. Begitu saya berangkat, turunlah yang dinamakan Tanjung. Saya nggak tahu di mana. Turun. Dek, kata kakak saya, turun di Tanjung. Boleh kak? Nah, begitu sampai di Tanjung, apa yang terjadi? Saya jalan kaki. Jadi yang namanya saya bawa koper secukupnya, saya dipikul aja. Sama kakak waktu itu berdua cuma Pak? Berdua ya. Jadi kakak bawa beras, saya gendong Tapi koper. waktu itu Pak Adam tidak tahu ya? Saya tujuannya kemana? Tidak tahu mau kemana, nggak ada. Tapi nikat Bismillah ya. Cuman ibu, nak, itu seperti tadi, silakan berangkat, ibu nyampe selamat, jangan pernah pulang sebelum kau berhasil. Betul. Ini kan. Akhirnya saya sampai di Tanjung, turun, begitu ini jalan kaki. Bayangkan, kurang lebih Tanjung ke utara, saya nggak tahu di mana istilahnya pondok, belum tahu. Turun Tanjung, memang dulu pernah Tanjung itu terkenal. Oh, di kalangan masyarakat Situbondo lah ya? Tanjung pokoknya terkenal, banyak dua. Yang pertama itu adalah pondok pesantren, yang keduanya Tanjung memang terkenal dengan bermacam-macam bentuk kejahatan. Maksiat. Udah. Jadi gini dulu teman-teman, sebelum menjadi desa namanya Desa Karanganyar, ini dulu adalah namanya Desa Tanjung. Nah, nanti pengen tahu sedikit, kita juga pengen mendengarkan, mungkin nanti Pak Adam juga menyampaikan bagaimana transisi perubahan dari nama Desa Tanjung menjadi nama Desa Karanganyar. Tempat dulu Pak Adam diajak oleh kakaknya, tidak tahu entah kemana, untuk apa gitu. Monggo dilanjut. Begitu turun di Tanjung, saya lewat di hutan. Waktu itu masih tahun 79 ya? Di hutan, jadi gak di jalan.
Katanya, tahu-tahu begitu saya jalan di situ banyak jati, pohon jati. Pohon jati. Dek, ayo ikut saya. Boleh kak? Kemana? Saya ikut aja. Jalan kaki ya. Jalan kaki. Lewat hutan jati. Terus saja tadi. Terus sampai ya dari Tanjung pada situ kurang lebih 2 kali sampai 3 kali kita berhenti. Dah, saya nggak nanya nggak. Saya Kak Modu nggak. Saya teringat pada saat itu bergurunya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Oh betul. Saya belum pernah nanyakan. Saya mau dibawa nggak nanya. Yang penting dek ikut saya. Ayo ya itu. Gitu ya. Jadi memang waktu itu Adam kecil sudah diajak mungkin berguru sama kakak kandungnya ya. Tapi karena rasa taat dan takdirnya kepada sang kakak, beliau tidak berani bertanya mau dibawa kemana. Yang penting niat lillahi ta'ala, bismillah. Insya Allah jalan baik itu Pak Adam ya. Terus begitu kurang lebih ya 2 kilo lah. 2 kilo. Terus sampai di situ ada banyak pohon mangga. Pohon mangga. Allahu Akbar. Banyak sekali pohon mangga, memang buahnya banyak itu. Dalam hati saya kalau saya dikasih insya Allah ya. Tapi saya ingat lagi, bergurunya Imam Syafi'i, jangan sampai kita ngambil makanan sedikit pun. Bukan sudah ikutin, pokoknya udah cuman lihat aja itu. Betul. Ternyata begitu sampai di Pawan sekarang dulu, terus saya dari jalan sampai ke Ta'awis, istilahnya Suwan ya. Suwan sama Yai Haji Muhammad Hashim Zaini. Jadi langsung saya diterima sama beliaunya. Kakak bilang, Yai, ini adik saya. Iya. Saya titipkan adik saya. Oh ya, jadi senyum pertama kali, Allahu Akbar. Senyumnya itu yaitu saya lihat wajah aurah beliaunya itu subhanallah, berseri-seri. Jadi saya nggak kelihatan, nggak ketemu sekarang itu loh. Pada situ nggak ketemu. Bayangkan tahun 79 nggak ketemu, aura beliaunya nggak ketemu. Akhirnya saya diserahkan sama kakak ke Yai, ya udah. Berarti waktu itu Pak Adam sudah tahu kalau mau dipondokkan? Belum. Cuman pada itu diserahkan. Diserahkan. Yai, ini adik saya. Ya. Saya serahkan sama Pak Yai. Oh iya. Alhamdulillah. Dia jawab alhamdulillah. Begitu saya lihat Pak Yai itu sekarang awal. Nggak tahu punya siapa, nggak tahu pertama kali, nggak dikenalkan. Plus kosong, nggak pernah dikenalkan. Iya. Ini sopo namanya Yai gitu. Ternyata begitu saya selesai dari Yai, beliau cerita. Ya. Saya diterima dengan pengasuh pada saya itu, Kiai Haji Muhammad Hashim Zaini. Saya diterima. Ya, Ananda di sini saja. Ya, mudah-mudahan Anda di sini kerasan. Oh, alhamdulillah Yai. Ya, Nanda pokoknya di sini. Nanti apa sekolahnya nanti pikirkan. Yang penting ada di sini. Ada di pondok dulu ya. Ada di pondok. Sudah sadar kalau dimondokkan Pak Adam? Belum sadar. belum sadar. Pokoknya saya diterima dari Yai. Jadi Anda di sini saja, insya Allah sekolah apa aja di sini ada. Oh ya, alhamdulillah. Jadi pendek kata pada saya itu, saya diserahkan sama Yai, terus selesai dari Yai, terus saya melanjutkan ini mau dibawa kemana dengan kakak saya itu. Akhirnya dengan Yai ada pengurus, saya disuruh ke pesantren. Ada namanya kantor pesantren. Di mana kantor pesantren di situ satu. Di depan kantor itu ya Allah banyak kolam, ada kolamnya. Kolam air. Kolam ikan ya. Jadi di pesantren, masih pesantren yang lama itu, yang lama. Di sini di depannya tuh ada kolam. Kolam ini untuk bisa mancing gitu. Oh gitu. Nah, jadi saya di rumah beliaunya di dalam timur, terus di bawah situ. Nah, di situ memang belum ada. Pagar pun jangan pagar. Pembatas juga ada, cuman sawah. Yang kedengar itu pada waktu itu suara kodok. Berarti malam hari itu? Iya malam, enggak sudah malamnya gitu kan. Kita sudah sampai sore kan gitu. Gitu. Akhirnya saya laporan di pesantren, diterima. Oh ya, saya daftar. Nanti rencana kemana? Ditanya dengan santri yang panitianya. Nanti rencananya mau sekolah di SMA. Oh, ya. Baru dia cerita, Dek, di sini adalah pondok pesantren. Pondok pesantren, oh ya. Jadi adik nanti sekalian mondok, saya akan sekolah. Alhamdulillah. Berarti saya di sini harus mondok. Oh iya di sana. Oh iya. Setelah itu
Saya yang catat buku tamu dan semacamnya. Ya. Terus diantarkan. Saya diantarkan ke Gang D. Gang D waktu itu ya. Namanya pondok asramanya Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani. Saya berada di ruang tengah itu, di tempatnya di selatan Bilmas. Kira-kira perasaannya Pak Adam waktu itu ketika sudah tahu kalau mau dibondokkan gimana Pak Adam? Pada situ begitu saya dibondokkan ya alhamdulillah kan. Jadi pada waktu saya di SD-nya sudah di pesantren kecil. Memang sudah tahu lingkungan pesantren lah ya. Terus kini suruh hafalan ya, hafalan Aqidatul Awam dan semacamnya itu, juga tajwid dan semacamnya, hafalan udah. Akhirnya saya dimondokkan. Oh iya, saya sekarang harus mondok. Dalam hati saya harus mondok sambil belajar. Oh ya, saya diterima. Memang langsung menerimalah kenyataan waktu itu Pak Adam ternyata dipondokkan sama kakaknya. Begitu ada dinyatakan saya mondok, saya bersyukur kepada Allah. Terus bersyukur. Jadi di rumah ada kelanjutan. Betul. Begitu saya di Gang D, Jamaluddin Al-Afghani, saya diterima dengan kepala daerah. Betul. Kepala daerah. Saya sempat berkumpul dengan namanya Pak Abdul Karim, di mana Pak Abdul Karim itu adalah, sebegitu saya diceritain tahu persis, itu adalah anak angkat dari almarhum. Oh, Pak Abdul Karim ya. Jadi Karim. mungkin sekedar menyampaikan teman-teman, Bapak Abdul Karim itu adalah anak angkat dari almarhum Allahumma firlah Ki Haji Muhammad Hamid Zaini. Aslinya beliau dari Bali. Dari Bali. Nah, kebetulan Bapak Abdul Karim ini sudah almarhum juga dan jadi tetangga saya itu Pak Adam. Dekat dengan rumah itu. Dulu pernah ngajar di SMP Nurul Jadid di bahasa Inggris. Nah, monggo lanjut Pak Adam. Terus begitu saya di tengah, saya di nomor 10, jadi berhubung Pak Karim itu adalah putra Yai, sedikit banyak saya ngengopi, apalagi kepingin belajar juga. Ternyata Pak Karim orang dari Bali, dia pintar bahasa Inggris. Dalam hati saya harus bisa bahasa Inggris. Ingin seperti Pak. Oh iya, kepingin aja. Alhamdulillah dalam perjalanan saya itu keesokan harinya saya daftar di sekolah SMA, di mana itu kakak sudah pulang Pak Adam? Ceritanya kakak sudah begitu diserahkan sama Yai, saya diantar ke pondok, langsung pada situ saya langsung dibawa ke Asta. Langsung dibawa ke Asta. Asta itu artinya makbaroh ya teman-teman ya. Jadi ke Asta itu adalah tempat pesarian pesarian almarhum Ki Zaini di belakang. Begitu saya diajak ke Asta, Dek, kakak saya bilang, ini adalah Asta almarhum. Adik kan sering ke Sukorejo. Sudah bersaudara. Jadi almarhum Ki Samsul Ki Samsul sudah memang sesaudara dengan Ki Zaini. Ini cerita singkat awal. Saya belum tahu pada saat itu kan. Dia cerita bahwa itu bersaudara. Jadi sama-sama perjuangan. Ki Samsul itu di Sukorejo, terus Ki Zaini di sini tepatnya. Alhamdulillah. Ya udah, nanti kita kirim Fatihah semacamnya. Udah begitu di pesarian, kakak langsung ke pondok saya, terus pamitan. Oh gitu. Dek, si kakak bilang, adik di sini ya. Oh ya kak, doain saya kak ya, mudah-mudahan saya seperti yang disampaikan ibunda di rumah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ibunda itu jadi kenyataan. Saya kerasan di sini, saya dimondokkan. Berarti saya mondok sekarang kan? Wih adik mondok. Mondok ya. Terus sebelum kakak pulang, saya dikasih uang 10.000 pada saat itu. Tahun 97? 79. Tahun 79 ya? 10.000 ya? 10.000. Masih ingat sekali ini Dek, 10.000, untuk apa ini? Ini saya informasinya 5.000 untuk biaya sekolah di SMA, 5.000-nya untuk biaya di pondok. Oh, alhamdulillah. Jadi adik juga dikasih ada saya bawa beras 10 kilo, ini cukup 1 bulan. Kakak nanti sebulan insya Allah datang lagi ke sini. Mau nyambang lah gitu ya. Mau nyambang. Kira-kira Pak Adam tahu enggak kenapa kok dibawa ke pondok pesantren Nurul Jadid atau ke pondok pesantren lain? Jadi saya pada itu belum pernah nanya. Padahal ya. Di situ pondok itu banyak. Ya, itu makanya tadi kan katanya Pak Adam memang sudah sering ziarah ke Sukorejo. Lebih dekat ya dengan rumahnya Pak Adam. Kok dibawa ke Tanjung di Paiton Probolinggo gitu? Pada waktu itu saya nggak sempat nanya. Bukan memang nggak pernah nanya. Jadi biar mengalir saja. Padahal saya sudah pada waktu itu dari sekolah SD SMP saya sering suan sama Yayasan Samsul Arifin. Jadi kalau pas ada hari Kamis. Hari Kamis saya ngejar malam Jumatnya. Malam Jumat saya di Asta. Asta di Sukorejo itu kan. Di Samsul sana juga. Ke Samsul masih ada itu. Jadi
Ya, Kiasat masih ada, Kiai Samsudin sudah ada. Jadi saya menyempatkan bisa bermalam di situ Di pondok ya. Luar biasa itu. Kira-kira setelah ditinggal kakak waktu itu ada perasaan sedih enggak Pak Adam? Enggak kerasan, enggak enak gimana Enggak, gitu? saya sudah nekat kan, sudah nekat. Memang sudah ada tekad di dalam hati ya? Soalnya apa, sudah dipesan oleh ibu, nak berangkat, selamat, jangan pernah kau pulang sebelum berhasil. Sebelum berhasil. Ini kunci teman-teman. Jadi kalau orang dulu itu mondok, enggak bawa apa-apa. Enggak apa-apa. Hanya bawa niat lillahi ta'ala dan bawa doa orang tua. Bekal pun juga tidak banyak, yang ngantar hanya satu orang. Beda mungkin ya dengan situasi dan kondisi santri masa gini ya. Yang mondok satu orang, kadang yang ikut sekeluarga itu mungkin Pak Adam ya. Ya mungkin kita barukan saja mungkin biar yang mendoakan tambah banyak ya Pak Adam ya. Saya lanjutkan yang periode berikutnya. Mungkin setelah perjalanan masuk ke pondok pesantren, pengalaman Pak Adam di pondok pesantren belajar sekarang sama periode yang tahap kedua ya, Jadi tahap pertama saya itu perjalanan dari rumah ke pesantren, udah. Terus sekarang tahap kedua. Bagaimana saya berada di pondok pesantren Jadid? Ya. Tahap keduanya. Begitu saya di sekolah di SMA Nurul Jadid, ketemu yang namanya Ustadz kita, Pak Ali Wafa Soleh. Bapak Ali Wafa Soleh almarhum ya. Nah, sekarang sudah informasi almarhum, saya udah nggak sempat ngikutin, cuma sempat nama itu. Jadi pada saat di SMA masuk kelas 1. Pada saat masuk saya ditanyakan. Ditanyakan ya riwayat hidup lah ditanyakan. Saya sampaikan saya dari Jangkar ya, ke sini apa. Pak, pokoknya saya dari Jangkar ke sini tuh sekarang saya niat mondok, Pak. Tidak niat sekolah, tapi mondok. Niat mondok ya? Iya. Kalau sudah berubah. Itu memang niatnya mondok gitu ya. Pokoknya saya niat mondok, Pak. Alhamdulillah. Berhubung di sini pondok sekolah, saya ke sekolah. Ini perlu kita contoh teman-teman. Jadi mau ke pesantren belajar itu niat mondok, mencari ilmu di pondok pesantren sekaligus sekolah, bukan sebaliknya ya Pak Adam. Bukan sekolah di pondok pesantren. Ya monggo Pak Adam. Jadi lanjut. Saya udah nekat begitu saya masuk di kelas 1, ya semua pelajaran-pelajaran itu saya ikutin. Nah, alhamdulillahnya lagi saya pada saat itu kan ngaji. Pagi-pagi jadi rosternya itu diserahnya time schedule-nya. Jadi pagi itu sudah sekitar jam 2 itu udah bangun kan. Jam 2 bangun sudah langsung sholat malam di masjid. Alhamdulillah ya. Masjid udah biasa kebiasaan dulu makan. Udah sampai subuh. Begitu subuh sudah ada kegiatan wiritan sudah istiqomah. Terus setelah subuh itu persiapan untuk ngaji. Ngaji kitab. Nah, pada saat itu saya udah pagi memang saya awal harus saya dari awal ngikutin pengajian itu. Kitab yang paling awal itu yang namanya Nahwu itu udah itu dulu pernah di rumah pernah diajarin oleh guru saya tuh Pak Yasin. Almarhum sekarang udah memang keras juga itu. Memang pada waktu itu memang guru kita Pak itu memang keras itu. Memang keras itu. Jadi kalau memang nggak bisa langsung lempar gitu lah. Ya, pendidikan masa dulu memang gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika ada kekerasan di kelas, ketika ada kekerasan di dunia pendidikan, saya murid itu ikhlas saja. Karena menganggap kekerasan itu adalah doa ya. Istilahnya barokah ya, ditempeleng, dipukul. Nah, beda sekali dengan masa sekarang ini. Ketika sudah dijewer, main polisi. Ketika sudah dihukum, main undang-undang. Ini perlu mungkin ya kita sampaikan juga ke Menteri Pendidikan ini. Kenapa orang dulu keras tapi sukses gitu ya Pak Adam. Nah, terus pagi berhubung saya harus berangkat dari awal. Jadi basicnya dari awal saya mengaji taklim. Kitab Ta'limul Muta'allim ya. Ta'limul Muta'allim pada waktu itu Nahwu juga. Jadi pernah beliaunya Kiai Muhammad Hashim menyampaikan di dalam pengajian, di dalam taklim itu taklim. Jadi santri bisa tidak bisa pokoknya catat itu. Udah, pokoknya di pinggir kitab. Saya pada waktu itu kan pakai kitab kuning taklim itu. Jadi di pinggir kasih tulisan-tulisan jadi itu. Pokoknya tulis saja, apa yang sampaikan tulisnya. Itu. Jadi selang terus setiap pagi. Setiap pagi kita selesai subuh langsung berangkat beliaunya. Allahu Akbar. Yang kita ketemu sama guru pada itu Al-Arif Billah yang sangat luar biasa itu ketepatan dalam
kediaman beliaunya itu pada saat itu belum ada tackle. Iya. Jadi belumnya ngaji masih di dalam itu, di luar sudah masih masih tanah. Iya. Tapi sudah pondasi sudah aduk sudah ada. Tahun 79 Terus ya. Nah, 79 ya 79 80 sudah ngaji sudah. Ya. Pakai apa? Jadi bukan pakai keramik, enggak. Jadi kalau di jalan itu ada daun jati itu Iya. yang jatuh, udah kita bawa pakai alas itu. Dijadikan alas untuk belajar ya. Iya, jadi anak-anak yang berangkat duluan, dia udah mulai tuh cari daun jati itu. Berarti Untuk apa? dulu Untuk mungkin tidak ada bersih bersama lah ya. Jadi berangkat sekolah sudah bawa. Oh, udah. Jadi selain bawa kitab di kitabnya langsung taruh begini, set begini, udah. Jadi sambil baca istighfar sampai ke sana ada daun jati yang dua duluan. Jadi yang belakang terakhir nggak dapat. Nggak dapat ya. Dapat, Berarti berangkat duluan bukan apa? Biar kebagian daun jati ya. Nah, Ini unik ya teman-teman ya. Mungkin sudah tidak ditemukan di Nggak masa-masa pendidikan yang dialami oleh Allahu teman-teman Akbar, sekarang. memang terasa sekali pada Ya, situ. Jadi mengaji sama beliau enak sekali itu. Jadi membaca satu kalimat, Ya. membaca satu kali diulang-ulang. Jadi ya saya baca, begitu saya baca silakan Anda baca. Jadi semuanya dengar itu. Waktu itu beliau ngajar apa Pak Dan? Materinya? Taklim. Kitab ya? Taklim, Oh, kitab Ta'limul Ta'lim itu teman-teman dikarang oleh Syekh Azhar Nuji, Iya. berisi tentang etika dan akhlakul karimah. Terus cuma sedikit. Jadi yang diajarkan 2 kalimat, 3 kalimat selesai. Nanti dilanjutkan dengan bidayatul hidayah. Di situ namanya tasawuf, luar biasa itu deh. Tasawufnya. Ya. Nah, sudah dari beliaunya kita diberikan ilmu, Ya. masalah tahu semacamnya yang namanya bidayatul hidayah itu. Terus jadi saya SMA kelas 1. Ya, SMA Nurul Jadid ya waktu itu ya. SMA pada itu SMA Nurul Jadid yang hebat itu, Pak. Ya, hebat sekarang itu. Nah, itu pagi kan ngaji, ngaji. Terus jam 8, ya, jam 8 kan persiapan sekolah. Iya. Jadi begitu sekolahnya dari timur sudah persiapan sekolah, kan? Sekolah pada waktu itu udah pakai bajunya putih-putih. Seragam sudah ya. Seragam putih-putih dengan pramuka. Itu aja. Yang lain nggak ada lagi itu, yang lain itu. Pada waktu ada yang putih biru pada situ. Itu kelas 1. Kelas 1. Nah, bagaimana tentang pembelajaran di sekolah itu? Di sekolah alhamdulillah guru-gurunya memang ada yang dari dalam maupun dari luar. Memang guru-gurunya ngajar memang hebat-hebat. Alhamdulillah. Hebat-hebat ngajar-ngajar. Cuman ini muridnya belum tentu hebat ya pada masa itu, tapi hebat. Itu ya. Tapi kan sudah ada yang seperti Pak Adam sekarang ini. Saya pernah disampaikan oleh almarhum pada saat almarhum Kiai Hashim itu. Jadi kalau anak santri ada guru tidak ada guru, saya cuma itu yang ada guru tidak ada guru di kelas. Itu yang kita dapatkan. Jadi kalau guru nggak ada udah di kelas aja. Kalau bisa tidur aja. Itu juga sama-sama belajar. Nah itu. Jadi itu dari SMA sudah saya dapat pembelajaran itu. Ada guru tidak ada guru, pokoknya di kelas. Diskusi aja itu. Walaupun tidur di kelas ya. Iya. Jadi kalau mau capek, udah. Dan lagi kesenangan saya pada waktu adalah main sepak bola. Oh, ternyata Pak Adam dulu hobi bola ya. Sepak bola. Gibol lah ya Pak Adam ya. Main sepak bola dan volleyball. Volleyball. Pada saat itu masih kelas 1 di SMA belum ada fasilitas itu. Fasilitas yang ada di Pawan. Di Pawan. Fasilitas itu di Pawan, di situ ada volley. Jadi kalau pas nggak ada gurunya atau ada jam kalau dulu ada jam olahraga ya udah kita bersama-sama dimanfaatkan ke Pawan itu ya. olahraga sama-sama teman semacamnya tuh. Bagaimana dengan yang tadi yang samakan mangga itu? Mangga. Nah, kalau pas ada mangga pada itu belum pernah saya dicipin mangga. Tidak dicipin ya. Jadi saya ingat pada waktu ngaji di dalam taklim itu jangan sampai makan yang belum punya haknya. Bukan udah. Cuma ngeliat aja, walaupun geletak biarkan aja itu. Berarti dulu olahraganya Pak Adam di lapangan Ayaman. Ya. Apa di Pawan ya? Pawan. Ya, jadi mungkin sekedar informasi bagi teman-teman terutama yang ada di Pondok Pesantren Nurul Jadid sekarang ini. Jadi dulu itu ada lapangan namanya lapangan Pawan. Kenapa dinamakan Pawan? Karena memang banyak pohon mangganya. Jadi Pau itu artinya mangga ya. Memang di sana banyak pohon mangganya dan itu menjadi satu-satunya lapangan waktu itu yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid yang bisa digunakan main sepak bola dan beberapa olahraga yang lainnya. Sebelum kita lanjut mendengarkan kisah beliau, kehidupan beliau di Pondok Pesantren Nurul Jadid, jangan lupa kita tonton pesan-pesan berikut.
ketiga ya, tahap ketiga. Begitu saya masuk ke kelas 2-nya, Ya. di situ ada pemilihan jurusan. Oh, Nah, ya. ditanyakan, sudah disampaikan sama kepala sekolah bahwa nanti ada penjurusan, ada jurusan IPS, ada Paspal, ada IPA gitu. Dulu namanya Paspal IPA. Kalau yang IPA, yang Paspal itu isinya adalah ilmu eksak, aljabar, logaritma, semuanya udah ada di situ. Bahasa Inggris juga sebagian, sejarah sebagian. Tapi yang situ prioritasnya adalah ke eksak. Eksak ya. IPA jadi IPA dan IPS. Saya pada situ, ya Allah, apa yang saya harus ambil? Kaitannya ke depan. Kalau toh ini IPA itu apa, Paspal itu apa, tulis IPS itu apa? Ya Allah, akhirnya saya sempat 1 minggu. Ya istighfar kepada Allah, Allah ke depan itu Minta apa? petunjuk ya Pak Adam ya. Apa yang saya ambil itu? Itu kan namanya penjurusan. Ya. Sedangkan kakak liatin kita yang sudah kelas 2, kelas 3 itu sudah cerita terus. Kalau Paspal begini. Ya, kalau EPS begini, ilmunya begini. Oh, tinggal sekarang saya harus memilih yang mana kira-kira itu. Sempat saya tanya kepada Pak Ali itu, Pak Ali Wafa waktu itu kepala sekolahnya. Ya, kepala sekolah. Memang hebat beliaunya itu. Semangat ini. Wah ini. Pak Ali, saya kok ini ada penjurusan ini. Saya kira kemana itu? Nah, beliau menjawab, Madam, kalau ngambil jurusan itu istikharah dulu. Wah ya Pak, saya udah beberapa hari sudah istikharah, tapi sebelum muncul. Tapi untuk kedepannya Pak, kalau sekiranya kedepannya itu memberikan keberkahan sama saya, ya Allah tunjukkan. Kalau tidak, ya Allah, ya mungkin itu yang terbaik. Berarti untuk milih jurusan saja waktu itu masih sekolah menengah atas, Ya. Pak Adam ini harus istikharah, Istikharah minta dulu. petunjuk kepada Allah ya, Iya. harus milih Apa? jurusan A, B atau C gitu ya Pak Adam ya. Ini bentuk ketergantungan dan kebutuhan kita sebagai seorang hamba untuk selalu melibatkan apa yang kita inginkan itu, jangan pernah lupa kepada Allah, begitu ya Pak Adam ya. Terus Bisa lanjut, Pak Adam? saya lanjutkan, ternyata dalam seminggu saya memohon kepada Allah, riyadhah ya lah. Apa jurusan saya ambil? Ternyata ada ada pesawat terbang. Ada pesawat terbang yang tinggi itu dari sebelah barat di pesantren, di atas pesantren. Pesawat terbang. Sana pesawat terbang. Begitu pas ke sebelah timur itu yang sekarang Unuja ini jadi lapangan. Oh gitu. Jadi Unuja ke belakang ke Gerinting itu jadi lapangan, bukan ini. Jadi ini sudah jadi lapangan seperti itu. Oh gitu. Istikharahnya Pak Adam. Iya, datangnya seperti itu. Jadi sudah barat, apa kira-kira tandanya itu lihat. Nah, begitu saya mimpi itu langsung saya berhubung saya punya guru, itu kehebatan pada waktu itu. Saya nggak bisa memutuskan, masih rembang semacamnya. Berhubung di situ ada Yai Hashim, saya memohon kepada beliaunya tuh, Yai, saya menyampaikan saya pernah pada 1 minggu yang kemarin saya bermimpi naik pesawat terbang itu di atas, tapi turunnya landasan di yang sekarang di Unuja sekarang itu. Beliau menyampaikan, udah bagus Anda. Terus sekarang sekolahnya mana? Masih ini antara Paspal, IPA dengan IPS masih belum ada belum keputusan, sedangkan di sekolah ya sudah, kalau memang Anda mau yang terbaik silakan, nanti kalau Anda mencintai hitung-hitungan, ilmu falak semacamnya, udah ambil yang Paspal. Alhamdulillah. Nah, jadi pada saya itu udah semangat saya dulu, saya harus masuk Paspal nih. Soalnya sudah ada guru nyampaikan itu. Nah, akhirnya saya langkah tegap aja. Begitu ada petunjuk dari Pak Yai, langsung menghadap sama Pak Ali, pun juga staf. Pak Ali, saya harus masuk Paspal. Apa isinya? Nggak tahu. Karena sudah ada petunjuk ya? Ada petunjuk dari itu. Saya menghadap sama beliaunya, jadi petunjuk, saya udah yakin itu. Lillahi ta'ala. Ke depan saya nggak tahu. Hanya Paspal lah. Ternyata di sekolah yang jurusan IPA, saya dikasih pembelajaran IPA, biologi, sudah kimia dan semacamnya udah. Alhamdulillah. Itu yang kelas 2-nya. Kelas 2-nya. Terus menginjak kelas 3, ini menginjak ujian. Ujian kelas 3 ya? Kelas ujian ya. Di SMA. Memang saya maklumin pada waktu itu memang guru SMA, saya tuh guru kita hebat-hebat. Bahasa Inggrisnya hebat, matematikanya hebat gitu. Karena gurunya hebat-hebat, akhirnya muridnya juga hebat seperti Pak Adam hari ini. Bukan, kita nggak tahu. Pokoknya guru-guru pada waktu itu adalah hebat-hebat. Hebatnya apa? Yang pertama Pak Ali sudah ketemu sama almarhum. Jadi ilmunya nyambung.
Pak Ali sendiri juga ke sanad keilmuannya jelas ya Pak Adam. Jadi istilah sanad keilmuan jelas. Jadi Pak Ali sudah ke almarhum juga, apalagi sekarang pada saya itu adalah ada almarhum Kiai Muhammad Hashim ini sudah jelaskan itu kepada yang lain-lain juga kan, sudah jelas pada waktu itu. Dan pada waktu itu adalah guru-guru di SMA sangat hebat, walaupun ya kondisi seperti itu. Bayarannya cuman 5.000 pada itu SPP pokoknya 5.000 aja bayar. Nah, itu pokoknya yang lain untuk makan. Tapi alhamdulillah. Terus saya alhamdulillah pada saat itu lulus. Padahal saya terus terang aja saya nggak belajar. Kalau dibilang belajar tapi kalau enggak. Kenapa? Gimana maksudnya nih? Belajar dan tidak belajar? Saya kenapa dibilang belajar nggak belajar? Jadi di sekolah sudah namanya belajar, ikutin aja. Saya nggak bisa, kalau nggak bisa saya tanya. Ya. Ada teman saya sekarang itu Fauzan, itu teman saya. Sekarang jadi KUA Python. KUA Python. Itu Soheb. Pak Fauzan ya? Iya, Pak Soheb itu. Mungkin kesempatan ke depan nanti kita juga ingin bincang-bincang dengan beliau ya. Sekarang sudah menjadi PNS dan menjadi kepala KUA di Kecamatan Python. Kecamatan saya forum seperti itu kemarin itu. Kenal saya Pak Fauzan. Jadi Pak Fauzan itu yang sering diskusi sama saya. Sering kalau saya tanya saya tagih. Fauzan, lu kimianya bagus, IPA-nya bagus, nilainya saya terus aja nilai saya udah pas-pasan. Pas-pasan nilai itu. Saya tanyakan gimana cara begini, dan begini caranya. Ada teman lagi yang dari Madura namanya Pak Riyadi ada. Itu memang kimianya bagus tuh. Ada lagi pada saat itu ada Pak Edi Sugiarto itu mungkin masih ada yang ngajak ada saya itu. Jadi yang saya ingat sekarang guru kita ada Pak Ali sudah almarhum. Ya. Guru lagi yang membimbing saya itu namanya Pak Samsul Ma'arif. Pak Samsul Ma'arif, Tanjung. Ya, di Tanjung. Itu Pak Samsul Ma'arif itu juga mantan kepala sekolah SMA Nurul Jadid setelah masanya Bapak Ali wafat. Berarti Pak Adam masih guru kepada Pak Samsul? Masih. Seolah apapun kita yang pernah memberikan bismillah, mengajarkan bismillah sama itu adalah guru saya. Berarti tetap Pak Adam menganggap guru ya, kepada orang yang mengajarkan walaupun itu kata-kata bismillah. Ya, apa aja pokoknya ngasih tahu. Ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali teman-teman. Jadi beliau pernah berkata, "Au kama qol ana abduman mani harfan wahidan." Saya akan menjadi seorang hamba, saya akan menjadi seorang budak, saya siap membantu bagi orang yang mengajarkan saya harfan wahidan walaupun itu satu huruf. Gitu ya Pak Adam ya. Saking takdirnya seorang murid kepada seorang guru. Iya. Jadi saya pada waktu di SMA banyak kenangan indah. Yang pertama, cara memilih kelas itu sudah proses seperti melalui itu. Proses istihara ya. Terus begitu selesai SMA, ya kan mengaji ke dalam timur. Terus sore malam, kan ngaji malam juga itu. Kalau di timur di almarhum sekarang Hashim kan malam nggak pembelajaran. Ada musola ya. Ada musola Riyadus Salihin. Riyadul Quran di selatan. Oh di selatan, Riyadul Quran ya. Riyadul Quran itu yang dimana di situ diasuh oleh sekarang almarhum Kiai Hasan Abdul Wafi. Misalnya kalau dulu namanya Ketuan. Itu memang hebat. Saya rasakan hebat. Kenapa? Itu naik dari ceritakan. Jadi begitu malam kita mengaji kitab. Saya bayangkan saya SMA. Berarti waktu itu Pak Adam belajar MIPA, siangnya, malamnya belajar kitab. Belajar kitab. Multifungsi waktu itu Pak Adam belajar. Jadi saya ingat sama pesan dari Kiai Hashim. Pokoknya santri di pondok tahu tidak tahu ikut aja. Allah akan memberikan ilmunya itu. Saya ikutin aja. Akhirnya saya nanya berhubung saya di Gang D, di depan saya ada orang anak alia yang sudah pintar kan. Saya nanya, "Ustaz, apa kitabnya yang dianukan Kitwan itu?" Fathul Hab. Terus ada saya akhirnya titip Quran. "Pak, saya titip uangnya ya ini. Kayak ini Pak Adam kalau bisa Pak Adam beli sendiri." "Di mana?" "Di Sunan Ampel." Akhirnya saya ada waktu ke Sunan Ampel, saya cari. Sunan Ampel Surabaya. Surabaya berangkat. Jadi waktu itu mau beli kitab masih harus ke Surabaya ya. Jadi baru itu saya minta di situ gak ada katanya itu. Terus akhirnya dia bilang ke Sunan Ampel. Akhirnya ada waktu saya ke Sunan Ampel. Jadi satu kita cari Suwan. Jadi ziarah ke Sunan Ampel. Terus yang kedua cari kitab itu. Nah, cerita singkatnya saya ngajilah namanya kitab Fathul Wahab. Kitab Fathul Wahab kepada beliau ya. Beliaunya itu kan. Kitab Fathul Wahab itu mungkin sekilas Pak Adam banyak
mengajari tentang apa, bisa disampaikan? Ya, banyak yang di dalamnya itu masalah tasawuf juga, ada banyak ilmu yang lain juga banyak betul. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita lanjut berdiskusi dengan beliau, karena ini sekadar bocoran pertama ya dari kami setelah Pak Adam belajar di Pondok Pesantren Nurul Jadid di SMA Nurul Jadid. Ternyata beliau itu sekarang sudah menjadi tentara angkatan Darat ya. Angkatan Darat. Nah, gimana ceritanya? Kita tunggu setelah pesan-pesan berikut. Jadi sponsor.